Kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP. Tentunya masih bersama saya Thomas Rinto Harmonte. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan di Nusantara dengan subtopik yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme atau semangat kebangsaan di Indonesia. Dan yang kedua nanti berbagai organisasi-organisasi pergerakan nasional Indonesia. Kita lihat yang pertama, latar belakang munculnya nasionalisme atau semangat kebangsaan di Indonesia. Latar belakang yang pertama yaitu perluasan pendidikan di kalangan rakyat Nusantara. Nah, tentu kita masih mengingat politik balas budi atau istilah lainnya politik etis yang dilaksanakan oleh pemerintahan Hindia Belanda sebagai reaksi Hindia Belanda atas protes-protes terhadap kerja paksa dan tanam paksa, begitu kan. Nah, jadi kalau kita masih mengingat bahwa ada 3 kebijakan dari politik etis sebagai balas budi Hindia Belanda ke rakyat Indonesia. Yang pertama ada edukasi atau pendidikan dengan cara menyediakan pengajaran, membangun sekolah-sekolah, begitu ya. Yang kedua ada irigasi, penyediaan sumber pengairan bagi pertanian. Lalu yang ketiga ada transmigrasi, gitu ya, menyebarluaskan masyarakat yang menumpuk di suatu tempat, menyebarkan ke daerah lain yang lebih sedikit penduduknya, gitu kan. Nah, jadi tadi kita sudah mengatakan bahwa salah satu politik etis itu adalah pendidikan. Nah, ini benar-benar memang dirasakan oleh masyarakat Nusantara, masyarakat Indonesia. Jadi memang secara umum pendidikan Indonesia semakin berkembang, semakin maju berkat adanya politik etis yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, inilah yang melatar belakangi mengapa muncul nasionalisme atau semangat kebangsaan di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, lalu yang kedua adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Nah, kita tahu bahwa berbagai kerajaan yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial atau penjajah secara umum mengalami kegagalan, gitu ya. Nah, mengapa mengalami kegagalan? Karena salah satu penyebabnya perjuangan yang dilakukan oleh kerajaan-kerajaan tersebut masih bersifat kedaerahan. Perlawanan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan. Artinya apa? Bahwa kerajaan yang melawan pemerintah kolonial itu masih bersifat sendiri-sendiri, gitu ya. Coba kita bayangkan misalnya berbagai tokoh-tokoh besar seperti Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Patimura, Sultan Hasanuddin. Ketika semuanya tokoh ini bersatu, semua kerajaan yang ada di Nusantara bersatu untuk melawan pemerintah kolonial, barangkali bisa saja mengalami kemenangan, begitu ya. Nah, memasuki abad yang ke-20, perjuangan bangsa Indonesia berubah menjadi bukan lagi kedaerahan, tetapi sudah bersifat nasional, gitu ya. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Nah, paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat pada masa itu, ya. Perjuangan nasional bangsa Indonesia ditandai dengan misalnya momentum diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa mulai dari Kongres Pemuda pertama, Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Sumpah Pemuda, ini menunjukkan bahwa perjuangan sudah mulai bersifat nasional, sudah bersifat nasionalisme, gitu ya, semangat kebangsaan, bukan lagi kedaerahan. Nah, lalu yang ketiga, adanya rasa senasib sepenanggungan. Nah, ini maksudnya bahwa kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, masyarakat antar kerajaan itu mengalami rasa senasib sepenanggungan karena memang
sama-sama mengalami penjajahan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, ya. Jadi memang rasa kekompakan pun muncul dari rasa senasib sepenanggungan ini. Latar belakang yang keempat adalah berkembangnya organisasi-organisasi seperti organisasi etnis, organisasi kedaerahan, dan organisasi keagamaan. Nanti kita lihat berbagai organisasi yang sifatnya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, ya. Lalu selanjutnya berkembangnya berbagai paham atau ideologi cara berpikir yang baru, ya. Berbagai paham baru yang muncul di Nusantara, misalnya pan-islamisme, paham tentang semangat agama Islam gitu ya, untuk mempertahankan kebebasan beragama tentunya. Kemudian paham nasionalisme atau paham kebangsaan, semangat kebangsaan. Lalu ada paham liberalisme, kebebasan gitu ya, sosialisme, pemerataan, kesamarataan, demokrasi, ya, bebas mengeluarkan pendapat, ya, bebas menentukan hak, menjadi salah satu pendorong. Paham-paham ini maksudnya menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional di Indonesia, ya. Paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang sudah terpuruk akibat kolonialisme, ya. Berbagai paham tersebut mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional yang muncul oleh tokoh-tokoh yang ada di Nusantara, ya. Selanjutnya adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Nah, ini menjadi semacam penyemangat bagi negara-negara lain yang ada di benua Asia, ya. Jepang sendiri yang merupakan negara yang ada di Asia dapat mengalahkan ataupun berhasil mengalahkan Rusia yang memang memiliki kekuatan mengimbangi negara-negara yang ada di Eropa gitu ya. Jadi kemenangan Jepang ini menjadi penyemangat khususnya bagi masyarakat Indonesia untuk melawan negara-negara yang berasal dari Eropa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat organisasi pergerakan nasional yang muncul ataupun yang berkembang di Indonesia. Kita bahas yang pertama, organisasi Budi Utomo, di mana para tokoh mahasiswa yang sekolah di kedokteran yang bernama Stovia, ya, yang terdapat di Batavia atau Jakarta sekarang, sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Jadi mereka yakin bahwa Indonesia akan semakin maju, nasib rakyat Indonesia akan semakin maju apabila pendidikannya semakin meningkat gitu ya. Nah, pada tanggal 20 Mei 1908, mereka sepakat mendirikan sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo, ya, dan memilih Dr. Sutomo sebagai ketua. Tokoh lain dari pendiri Budi Utomo adalah ada Gunawan, ada Cipto Mangunkusumo, kemudian ada Aryo Tirtokusumo, ya. Organisasi yang kedua yaitu Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini muncul sebagai akibat adanya persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi, pedagang Nusantara, dengan pedagang dari Tiongkok di Pasar Klewer di daerah Surakarta, ya, daerah Solo, Jawa Tengah. Nah, sehingga pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam oleh Kiai Haji Samanhudi dan Tirto Adi Suryo di Solo, ya. Tujuan utama pada awalnya dari Serikat Dagang Islam ini adalah melindungi kepentingan pedagang pribumi dari para pedagang Tiongkok yang berusaha menguasai perdagangan di Pasar Klewer, ya, di mana para pedagang Tiongkok berusaha menggeser para pedagang lokal, pedagang pribumi yang memang kurang berpendidikan atau kurang berpengalaman dalam bidang perdagangan, ya. Dalam Kongres Serikat Dagang Islam di Surabaya yang dilakukan 30 September 1912, bahwa Serikat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam, ya. Nah, tujuannya agar kegiatan organisasi
lebih terbuka pada bidang-bidang yang lain. Jadi bukan hanya bidang perdagangan, tetapi juga bidang politik, bidang keagamaan, dan bidang-bidang yang lainnya. Nah, pada tahun 1913, Syarikat Islam dipimpin oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Ya, perjuangan Syarikat Islam ini sangat menarik rakyat karena kegiatannya yang membela kepentingan rakyat. Jadi memang keanggotaannya semakin banyak gitu ya. Nah, pada tahun 1923, Syarikat Islam berubah lagi namanya menjadi Partai Syarikat Islam ya, yang bersifat non-kooperatif terhadap Belanda. Non-kooperatif berarti tidak mau bekerja sama dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda ya. Lalu selanjutnya tahun 1927 Partai Syarikat Islam menetapkan tujuan pergerakan yang jelas gitu ya, yaitu Indonesia merdeka berdasarkan Islam, berasaskan Islam ya. Kita lihat organisasi selanjutnya yaitu Indis Party. Nah, organisasi Indis Party ini merupakan partai politik pertama yang terbentuk di Indonesia ya. Pendiri dari Indis Party ini yang terkenal yaitu Dewes Dekker, kemudian Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, ketiga tokoh ini terkenal dengan sebutan tiga serangkai ya. Indis Party dideklarasikan tanggal 25 Desember tahun 1912 ya, dengan tujuan utama mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia, semangat kebangsaan Indonesia ya. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Pada tahun 1913, para tokoh Indis Party menentang rencana Belanda yang meminta rakyat Indonesia untuk ikut serta memperingati 100 tahun pembebasan Belanda atas Prancis. Ya. Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat di harian De Express dengan judul Als ik een Nederlander was, yang artinya seandainya aku orang Belanda. Suwardi Suryaningrat mengecam Belanda dengan berkata bahwa bagaimana mungkin bangsa terjajah yaitu bangsa Indonesia disuruh merayakan kemerdekaan penjajah gitu ya. Nah, pemerintah Belanda marah dengan sikap para tokoh Indis Party dan akhirnya Dewes Dekker, Cipto Mangunkusumo, Suwardi Suryaningrat ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Organisasi selanjutnya yaitu Perhimpunan Indonesia. Organisasi ini sebelumnya memiliki nama yaitu Indische Vereniging ya, di mana didirikan oleh orang-orang Indonesia yang menempuh pendidikan di Belanda. Dibentuk pada tahun 1908. Nah, selanjutnya pada tahun 1922 Indische Vereniging ini berubah nama menjadi Indonesische Vereniging. Lalu pada tahun 1925 berubah lagi namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Adapun tujuan utama dari Perhimpunan Indonesia ini adalah mencapai Indonesia merdeka. Merdeka dari penjajahan Belanda ya. Tokoh-tokoh utama dari Perhimpunan Indonesia ini adalah Muhammad Hatta, ada Ali Sastro Amijoyo, ada Abdul Majid Joyadiningrat, kemudian ada Iwa Kusuma Sumantri, kemudian Sastro Mulyono, ada Sartono, ada Gunawan Mangunkusumo, dan Najir ya. Nah, pada tahun 1925 Perhimpunan Indonesia mengeluarkan manifesto arah perjuangan. Manifesto itu pernyataan ya. Pernyataan arah perjuangan yaitu yang pertama, Indonesia bersatu, menyingkirkan perbedaan, dapat mematahkan kekuasaan penjajah. Ini pernyataan pertama. Lalu manifesto yang kedua yaitu diperlukan aksi massa yang percaya pada kekuatan sendiri untuk mencapai Indonesia merdeka. Manifesto yang ketiga, melibatkan seluruh lapisan masyarakat merupakan syarat mutlak untuk
memperjuangkan kemerdekaan. Jadi memang menurut mereka bahwa Indonesia yang bersatu itu menjadi syarat mutlak, menjadi kekuatan yang mutlak untuk perjuangan kemerdekaan. Tanpa persatuan, kemerdekaan tidak akan dapat tercapai. Nah, itu manifesto yang keempat, anasir yang berkuasa, artinya tokoh-tokoh yang berkuasa dan esensial dalam tiap-tiap masalah politik. Lalu yang kelima, penjajahan telah merusak dan demoralisasi jiwa dan fisik bangsa sehingga normalisasi jiwa dan materi perlu dilakukan secara sungguh-sungguh, ya. Demoralisasi berarti merusak moral bangsa, ya. Nah, gagasan manifesto ini terrealisasi pada saat Sumpah Pemuda diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928, ya, di mana ada 3 inti dari Sumpah Pemuda tersebut. Yang pertama, tanah air yang satu yaitu tanah air Indonesia, yang kedua bangsa yang satu yaitu bangsa Indonesia, yang ketiga bahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia. Nah, Kongres Pemuda yang pertama dilaksanakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di Jakarta. Dihadiri berbagai organisasi pemuda, Kongres ini berhasil membentuk jaringan yang lebih kokoh. Jaringan maksudnya persekutuan yang lebih kokoh, yang lebih kuat gitu ya. Kemudian dilanjutkan dalam Kongres Pemuda yang kedua pada tahun 1928. Adapun panitia dari Kongres Pemuda yang kedua diketuai oleh Sugondo Joyopuspito dan beberapa tokoh panitia yang lain seperti Joko Marsait, kemudian Muhammad Yamin, ada Amir Sarifuddin, kemudian ada Senduk, kemudian ada Leimena dan Johan Muhammad Chai. Kongres Pemuda yang kedua diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Dihadiri oleh perwakilan organisasi pemuda di seluruh Indonesia, ya. Dalam kongres ini keinginan untuk membentuk negara sendiri semakin kuat. Suasana kebangsaan benar-benar tidak bisa dibendung lagi. Semangat kemerdekaan benar-benar harus dicapai oleh pemuda dan masyarakat Indonesia secara umum gitu ya. Nah, akhirnya tanggal 28 Oktober dibacakanlah keputusan hasil Kongres Pemuda, ya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ikrar pemuda yang terkenal dengan Sumpah Pemuda. Nah, berikut merupakan keputusan dari Kongres Pemuda yang kedua, yaitu yang pertama ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ya. Lalu keputusan kedua menetapkan lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Dan yang ketiga menetapkan bendera merah putih sebagai lambang negara Indonesia. Tentu pemerintah Belanda sangat menekan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh tokoh-tokoh pemuda itu, ya. Lagu Indonesia Raya misalnya dilarang dinyanyikan dan penyebutan Indonesia Merdeka tidak diperbolehkan oleh pemerintah Belanda. Nah, organisasi selanjutnya yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, di mana didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, ya, yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Tujuan utama dari PNI adalah mencapai Indonesia merdeka dengan ideologi atau semangat nasionalisme, semangat kebangsaan, ya. Dengan adanya tokoh Soekarno yang memiliki pengaruh yang besar, menghasilkan PNI cepat meraih anggota yang sangat banyak, ya. Keikutsertaan Muhammad Hatta juga dalam Partai Nasional Indonesia ini mengakibatkan kegiatan politik Soekarno semakin membuat PNI sangat kuat, ya.
Nah, tentu kegiatan politik PNI dianggap mengancam pemerintah Hindia Belanda. Sehingga pada tahun 1929, para tokoh PNI, yaitu ada Soekarno, ada Mas Kun, kemudian Gatot Mangkupraja, dan ada Supriyadinata, ditangkap oleh Belanda, diadili, ya, hingga dihukum penjara, dikurung di Belanda, ya. Pembelaan Soekarno di hadapan pengadilan di Belanda diberi Soekarno dengan judul Indonesia Menggugat. Nah, sekianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Sekali lagi, jika Anda memiliki pertanyaan dalam mempelajari video ini, Anda bisa membuatnya pada bagian komentar, ya. Akhir kata saya mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat.